Bible Study atau RBS, sebuah komunitas pembelajaran Alkitab yang membahas berbagai topik seputar iman Kristen, penyimpangan-penyimpangan, lalu fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pengajaran kekristenan yang tentu saja ditinjau dari sudut pandang reform. Yang pertama adalah Pak Gracia Pelo MTH. Beliau S1 dari STAN, lalu MTH di STT IKAT, lalu beliau juga dosen apologetika di STAN Malang, kemudian dosen Islamologi di STT RAI Batam. Pak Gracia akan memberikan materi seputar sejarah daripada teori-teori eskatologi, lalu juga akan menyoroti bagaimana pandangan gereja purba, ya gereja kuno, tentang eskatologi ini, dan mungkin akan ada kemiripan dengan posisi amillennialism. Dan nanti Pak Gracia akan membongkar dokumen-dokumen gereja kuno dan akan membandingkan dengan posisi amillennial. Lalu Pak Gracia akan bahas tentang rapture, ya. Rapture itu seperti apa? Ada yang mengatakan itu didasari pada mimpi. Mulanya itu ada mimpi seseorang, kemudian itu dipopulerkan lebih lanjut di dalam novel Tim Lahai dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian Pak Gracia Pelo yang akan membahas hal tersebut. Ini pembicara pertama. Lalu ada pembicara kedua kita, yaitu Dr. Deki Gadas. Pak Deki STH di STT Setia Jakarta 2003, lalu MDiv di STT Amanat Agung Jakarta, MTH bagian Perjanjian Baru di STT I3 Malang, lalu kemudian Dr. Teologi di bagian Teologi Biblika di IKB Balikpapan. Kemudian sekarang Pak Deki menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tamar Indonesia RAI, dan juga dosen hermeneutik Biblika PB dan Teologi Biblika. Nah, malam ini Pak Deki ke bagian materi tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini pusat perdebatannya juga salah satu di titik ini, ya, tentang bagaimana kerajaan 1000 tahun tersebut menurut Wahyu pasal yang ke-20. Jadi di bagian ini kita mengharapkan nanti Pak Deki akan melakukan eksegesis terhadap teks Wahyu pasal 20, dan nanti akan ditentukan apakah teks itu atau istilah kerajaan 1000 tahun itu bisa dipahami secara literal, atau sebaliknya mungkin itu mengacu pada hal yang figuratif, menunjuk pada simbol-simbol tertentu. Nah, ini akan dibahas oleh Dr. Deki, dan saya yakin kita akan memperoleh berkat yang luar biasa malam hari ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk langsung ke sesi pemaparan materi. Untuk bagian yang pertama, saya persilakan Bapak Gracia Pelo untuk mempresentasikan materi terkait dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo, Pak Gracia. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Ini suatu diskusi yang agak marak akhir-akhir ini karena banyak kelompok-kelompok Kristen sedang mendiskusikan, ada yang ketakutan, ada yang berdebat tentang teori-teori akhir zaman. Nah, saya kok dibandingkan dengan Dr. Deki Gadas dan Dr. Siburian, saya nggak ada apa-apanya karena ini bukan fakt yang saya tangani secara khusus. Saya hanya menyampaikan sudut pandang eskatologi yang diajarkan di dalam gereja ortodok. Akhir zaman itu suatu kepastian, sama seperti kematian. Kita hidup pasti mati. Bagaimana cara kita mati, itu kita nggak tahu. Macam-macam cara kita bisa meninggal. Nah, dari semua teori-teori akhir zaman yang muncul dari sejak gereja kuno, kemudian gereja-gereja berikutnya sampai hari ini, itu banyak sekali teori dan semua menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Dan di dalam pengajaran eskatologi, karena ini kita membicarakan sesuatu yang terjadi di akan datang, yang belum kita alami, sehingga banyak asumsi, dan di mana perdebatan di dalam hal ini seringkali bisa menimbulkan suatu kebingungan, bahkan sesuatu yang menakutkan. Sehingga terus terang kalau kita berdiskusi antara berbagai teori, pada dasarnya kita sedang berdebat mengenai asumsi siapa yang paling benar, kira-kira begitu. Nah, dari yang saya tahu, saya tidak mempersiapkan secara bagus dalam materi ini, karena ini bukan sesuatu yang spesial yang saya kuasai, tetapi dari semua buku
buku-buku yang sejauh yang saya baca yang sedikit ini, ada banyak teori tentang akhir zaman yang dapat dikategorikan dalam penggolongan yang saya buat di dalam materi malam hari ini. Pre-millennium theory, post-millennium theory, amillennium theory, pre-tribulation theory, post-tribulation theory, rapture theory, dispensasional, termasuk teori-teori eskatologi dari kelompok-kelompok liberal. Jadi, jumlah teori-teori akhir zaman itu banyak sekali, dari yang paling kuno sampai kelompok-kelompok Kristen liberal, banyak sekali. Nah, di dalam teologi ortodok, pandangan gereja ortodok tentang akhir zaman, kita tidak menamakan diri amillennium atau postmillennium atau premillennium karena ini istilah-istilah yang baru dibuat di dalam teologi Protestan. Tetapi apa yang kita ajarkan, yang diajarkan di dalam gereja kita, itu lebih dekat dengan amillennium. Jadi amillennium itu merupakan, kalau saya lihat itu doktrin gereja yang tua, yang sekalipun kita tidak menyebutnya amillennium, tapi kita sangat mirip dengan amillennium. Jadi gereja ortodok, gereja kuno, sampai kelompok gereja Calvin Protestan, itu punya pandangan yang sama. Setelah zaman gereja kelompok-kelompok Protestanisme, kekristenan yang baru-baru belakangan itu baru memunculkan teori-teori yang baru, berbeda dengan pandangan gereja-gereja yang kuno. Jadi kalau dari kelompok eskatologi yang paling awal, hampir seluruh gereja itu pandangannya mirip, dekat dengan amillennium. Baru kemudian pasca di atas abad 18, baru muncul berbagai teori-teori baru tentang akhir zaman. Jadi yang diajarkan di gereja-gereja Pentakosta karismatik itu baru berumur tidak lebih dari 100 tahun. Itu yang paling terakhir. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, karena akhir zaman adalah suatu kepastian, kita tidak lagi bingung. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, semua umat Kristen ortodok didoktrin untuk hadapi akhir zaman apapun yang akan terjadi. Ini suatu jargon yang umum di gereja ortodok yang kita baca di dalam kutipan quote-quote ortodok. Our main business is preparing the dead. Urusan kita yang terutama selama hidup ini, kita hanya mempersiapkan kematian. Ini menjadi jargon roh semangatnya gereja ortodok. Jadi kapanpun kita mati atau kita menghadapi akhir zaman dalam model apapun, kita harus siap. Karena itu tidak terelakkan. Karena Yesus sendiri yang sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Masalahnya, apakah kita siap apa tidak? Mengenai akhir zaman model apapun tidak ada urusan buat orang-orang ortodok. Orang ortodok di dalam teologinya tidak memusingkan akhir zaman seperti apa, siapakah yang jadi antikristus, tidak pernah pusing tentang itu. Yang diajarkan, siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk mati. Kita harus mati dalam kondisi yang siap, entah bagaimanapun cara kematian kita. Demikian juga ajaran gereja ortodok tentang kerajaan 1000 tahun. Gereja ortodok tidak pernah memaknai arti 1000 tahun ini di dalam kitab Wahyu pasal 20 sebagai sesuatu yang harafiah, durasinya 1000 tahun di masa yang akan datang. Tidak. 1000 tahun bagi gereja ortodok adalah suatu durasi yang lama di mana Kristus memerintah. Bukan 1000 tahun secara literal. Jadi kalau kita baca, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini bukan sesuatu kejadian yang nanti di masa yang akan datang, belum terjadi sekarang, dengan durasi 1000 tahun. Tidak semacam itu. Karena di dalam Alkitab pun dikatakan siapapun yang mati di dalam Kristus, dia hidup walaupun sudah mati. Jadi, dibayang kalau gereja ortodok memandang ayat ini bukan berarti ada suatu di masa yang akan datang ada kebangkitan orang mati, kemudian ada yang namanya kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang mana nanti masalah tentang kerajaan 1000 tahun akan lebih jelas dijelaskan oleh Pak Diki Gadas di sesi kedua. Oleh karena itu, semua orang-orang ortodoks sudah dipersiapkan bahwa antikristus itu ada, pasti ada, dan hadapilah antikristus apapun bentuknya.
Ini adalah suatu nubuatan yang akan berulang-ulang terjadi. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2:18, Antikristus sudah ada dan akan muncul kembali. Coba saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ada seorang antikristus yang akan datang. Sekarang, di zaman Rasul Yohanes nulis, telah bangkit banyak antikristus. Jadi di zaman Rasul Yohanes masih hidup, sudah ada antikristus, tapi nanti akan datang seorang antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang berakhir. Jadi antikristus atau Dajjal, Mesiha Dagala, Dajjal dalam bahasa Arab itu dari bahasa Aramaik, Mesiha Dagala, antikristus, itu sudah ada sejak zaman para rasul dan akan berulang lagi. Di zaman rasul-rasul terjadi antikristus, pembantaian orang-orang Kristen, dan di zaman berikutnya akan muncul lagi dan akan muncul lagi. Oleh karena itu, kita semua harus siap menghadapi ini. Ini, ciri-ciri khas antikristus adalah roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Kelompok yang tidak percaya Yesus, yang anti dan benci Yesus, yang ingin membunuh pengikut Yesus, yang muncul di abad berapapun, itulah roh antikristus. Tidak terkecuali di zaman hari ini. Jadi barang siapa, kelompok siapa yang kita lihat saksikan di hari ini, benci dengan Yesus, benci dengan pengikut Yesus, ingin mempersekusi dan membinasakan orang-orang Kristen, dialah orang yang kesusupan roh antikristus. Itulah, gak usah nyari-nyari. Indikasinya udah jelas. Siapa yang menolak Yesus sebagai firman Allah yang nusul menjadi manusia, dialah antikristus. Nah, mengenai kode 66, saya pernah berdebat dengan kelompok orang-orang dari kelompok aliran Pentakosta. Dia mempertanyakan, siapa yang dimaksud 66? Loh, 66 itu sudah ada di dalam nubuatan. Semua bapak-bapak gereja menjelaskan berdasarkan historis kode 66 itu kodenya Nero. Nero ditulis dengan kode 666, Sandi. Tapi sekalipun Nero yang dimaksud di dalam 666 di dalam tulisan bapak-bapak gereja, akan muncul antikristus lain di masa yang akan datang. Jadi bukan berarti 66 itu tidak ada yang, belum ada orang yang sudah ada. Kalau kita baca tulisannya bapak-bapak gereja, 66 yang ditulis di dalam oleh Yohanes di kitab Wahyu itu adalah Nero. Dan setelah Nero di tahun 60-an ada dan habis, meninggal, akan muncul Nero-Nero yang lain seperti pembantaian kebangkitan Islam, pembantaian orang-orang Kristen, atau mungkin kelompok seperti Lenin, Stalin yang sangat benci sama Kristen, dapat dikategorikan mereka adalah Nero-Nero yang muncul di berbagai zaman. Nah, mengenai rapture, saya percaya, gereja Ortodoks percaya rapture, tapi dalam pengertian satu kali untuk semua makhluk. Tidak ada jalan keluar atau semacam dispensasi bahwa orang-orang tertentu akan dihindarkan dari suatu aniaya, disembunyikan, mendapat perlakuan khusus. Tidak ada. Rapture itu akan ada di akhir zaman satu kali untuk semua orang. Untuk semua menghadap pengadilan tahta Kristus. Jadi tidak percaya dispensasi. Siapapun orang Kristen, persiapkan dirimu untuk menghadapi aniaya. Kamu akan dibunuh dan orang yang membunuhmu menyangka mereka sedang berbakti kepada Allah. Persiapkan dirimu untuk mengalami aniaya besar. Barang siapa yang mati, bertahan sampai akhir, berbahagia. Ini doktrin ortodoks. Kita tidak pernah mempersiapkan dalam istilah saya itu teologi PHP. Mengajarkan suatu harapan-harapan kita bisa dihindarkan dari masalah yang besar. Enggak. Semua jemaat ortodoks dipersiapkan untuk menghadapi masa aniaya besar. Oleh karena itu, yang saya lihat di dalam beberapa kelompok kekristenan, ini yang terjadi di dalam pendoa-pendoa syafaat saya sendiri. Saya punya pendoa syafaat dari Katolik, dari orang-orang Protestan, termasuk kelompok-kelompok gereja karismatik Pentakosta. Nah, perdebatan eskatologi ini saya temui di kelompok-kelompok pendoa syafaat saya sendiri dari kelompok Pentakosta karismatik. Karena mereka over spiritual, ngeroh. Dia yang pertama kali didengarkan itu apa yang penglihatan, pendengaran
setelah mereka mendapatkan suara-suara hal gaib, baru dicari-carikan ayatnya. Nah, saya sampai pernah berdebat beberapa saat yang lalu dengan pendoa-pendoa syafaat saya dari kelompok Pentakosta Karismatik. Bukan dibalik ayat yang menjadi panglima penuntun kita, tetapi karunia-karunia hal-hal yang bersifat mistik ini, jika dapat suara penglihatan dan sebagainya, baru dicari-carikan ayatnya. Aku bilang metodenya ini keliru. Bukan karunia yang menentukan makna ayat-ayat Alkitab, tapi kita harus belajar ayat-ayat Alkitab untuk kita bisa memahami yang sebenarnya. Karena akhir zaman ini sudah diajarkan dan direnungkan gereja sejak masa kuno, bukan sesuatu yang baru. Asumsi dari kelompok-kelompok Pentakosta Karismatik diajarkan, ini baiknya mereka mengajarkan supaya kita seyogyanya hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dijanjikan sesaat sebelum menghadapi masuk masa aniaya besar, tribulasi itu artinya masa aniaya besar, kita bisa diangkat diam-diam seperti Henokh, Elia, dan Yesus. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi pertanyaan pada waktu saya berdebat dengan pendoa syafaat saya sendiri dari kelompok Pentakosta Karismatik, saya tanya, apa bisa kita memiliki tingkat spiritual setara dengan Henokh dan Elia di Perjanjian Lama, atau setingkat dengan Yesus di Perjanjian Baru? Apakah kita bisa? Saya coba mengingatkan, tolong Bu ya, jangan sombong lah. Jangankan seperti Henokh dan Elia yang terangkat ke surga, seperti Musa pun saya tidak bisa. Jangankan seperti Yesus, seperti Petrus dan Paulus pun saya tidak berani mengatakan bahwa totalitas pelayanan saya, tingkat kerohanian saya, kesalahan hidup saya seperti rasul-rasul. Saya tidak berani ngomong seperti itu. Oleh karena itu, adanya jalan keluar atau dispensasi rapture sebelum tribulasi menurut pandangan ortodok, yang lebih tepat menurut bahasa saya sendiri, ini bagi kami orang-orang ortodok ini eskatologi PHP, jadi pemberi harapan yang tidak pasti. Nah, seluruh contoh-contoh pahlawan iman Kristen yang totalitas pelayanannya, kesalehan hidupnya, kekudusannya, mujizatnya luar biasa, semua mati syahid. Lah bagaimana dengan saya yang gak ada seujung kukunya para rasul ini? Oleh karena itu, pada waktu saya berdebat mengenai rapture, ada suatu informasi yang membuat saya menjadi kaget. Karena pendoa syafaat ini yang berdebat dengan saya, dia mengatakan di dalam pandangannya dia, di saat Antikristus itu muncul nanti, Roh Kudus akan diangkat dan tidak bekerja di bumi. What? Roh Kudus diam dan tidak bisa ngapa-ngapain karena seluruh dunia akan dikuasai Antikristus. What? Kok bisa Roh Kudus diam dan tidak bekerja? Antikristus pasti dinubuatkan. Tapi Antikristus mau bekerja seperti apapun, Roh Kudus tetap bekerja, karena di Wahyu pasal 11, di tengah-tengah penindasan dan pembantaian orang Kristen, ada muncul 2 orang saksi dengan begitu banyak mujizat dan banyak pertobatan. Artinya di tengah-tengah penindasan dan aniaya pembantaian orang Kristen, Tuhan juga turut bekerja. Tidak pernah masuk di dalam otak saya, Roh Kudus tidak bekerja diem dan membiarkan semuanya berjalan sesukanya Antikristus. Nah, seperti itu. Tempat kami. Kalau sampai Roh Kudus diangkat dan diem dan tidak berbuat apa-apa, berarti ada waktu di mana Roh Kudus Allah tidak mengontrol dunia. What? Ini ajaran yang menurut saya ini sesuatu yang mengganggu pikiran saya waktu itu saya berdebat. Saya bilang keliru. Tidak pernah sedetik pun Allah tidak memiliki kedaulatan dan mengontrol dunia. Tidak pernah. Di dalam pembantaian aniaya besar pun Tuhan tetap bekerja. Kalau dunia dikuasai Antikristus, suatu saat akan dikendalikan oleh Antikristus. Iya, sepakat. Tapi andai kata dunia dikuasai Antikristus, terus mau kenapa emangnya? So what gitu loh. Andai kata Antikristus akan muncul dan memerintah seluruh dunia minggu depan. So what gitu loh. Kita tidak pernah memikirkan dan ketakutan dengan kapanpun Antikristus itu muncul. Kita tidak pernah mikir-mikirnya kayak gitu. Karena di dalam ajaran ortodok, kita harus diajarkan hidup benar, ajaran yang benar, menghidupi peribadatan yang benar, dan perilaku yang benar setiap hari. Kita harus memegang ajaran yang rasuli, ajaran yang benar,
selalu mengedepankan pola perilaku ibadah kita yang benar. Orang yang memegang ajaran yang benar pasti suka berdoa, suka puasa, suka ke gereja. Kemudian akan dilihat dalam buah-buah rohnya di dalam perilaku tutur katanya setiap hari. Untuk apa? Supaya mempersiapkan kapanpun jemaat ortodok dibantai, dibunuh, atau mati, gak ada masalah. Kapanpun kita mati, kita udah siap. Kita menunggu kiamat, bukan menanti jalan keluar atau pertolongan di belakang. Dispensasi nggak pernah diajarkan di dalam gereja ortodok. Kita ketakutan menghadapi aniaya besar, kita hidup kudus supaya dapat penyelamatan, pertolongan di jalan pintu belakang. Nggak pernah. Oleh karena itu diajarkan siapapun umat gereja ortodok hidup kudus, hidup benar setiap saat, supaya kapanpun kita dipanggil, entah bagaimanapun cara kita mati, kita siap. Oleh karena itu semua jemaat ortodok dipersiapkan untuk menghadapi aniaya besar, bukan dipersiapkan untuk dapat jalan keluar, tidak. Oleh karena itu kalau kita mau kombinasikan tentang eskatologi gereja ortodok, kita sangat dikuasai dalam spirit martyrdom teologi kemartiran. Jadi bukan berarti semua jemaat ortodoks itu pasti siap jadi martir, ya enggak. Ini teologinya gereja ortodok. Orang yang anggota gereja ortodok yang hidup dalam dosa, ya saya tahu. Yang kumpul kebo pun saya tahu. Yang channelnya pun di YouTube, Anda nggak sadar kalau dia itu kumpul kebo, saya pun tahu. Tapi ini kan personal. Teologi ortodok mempersiapkan seluruh jemaatnya siap jadi martir kapanpun mati syahid menemui kita. Jadi kita hidup benar, hidup kudus itu sudah seharusnya. Karena apa? Ini kita harus mempersiapkan kematian kita. Kapanpun kita mati, kita harus siap. Karena apapun yang Yesus ucapkan, kami percaya itu akan terjadi. Bagi orang ortodoks, mati sebagai syahid, mati martir, dibunuh, disiksa karena iman kita, itu adalah kebanggaan dan penghormatan tertinggi bagi gereja ortodok. Karena Yesus sudah ngomong, di akhir zaman akan ada pemberontakan, kita akan dibenci, Matius 10:22, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Bukan karena kita pelaku kriminal. Kita akan dibenci, dianiaya karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang bertahan dari aniaya dan pembantaian, sampai ke kesudahannya, dia akan selamat. Apa yang diucapkan Yesus ini, kita imani, ini pasti terjadi. Entah terjadi kepada saya apa tidak, kita harus mempersiapkan diri untuk seperti apa yang diucapkan Yesus. Orang akan menyerahkan nubuatan Yesus yang lain, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Terus, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, orang Kristen akan dikucilkan, dipersekusi, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh orang-orang Kristen, setiap orang yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, akan menyangka penyembelihan orang-orang Kristen ini adalah mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Karena yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Gereja ortodok mengajarkan, hadapi ini, persiapkan dirimu di dalam kebenaran untuk menghadapi kemungkinan ini. Jadi, kita tidak pernah diajarkan untuk cari jalan keluar, tidak ada. Yang diajarkan di dalam gereja ortodok, hadapi apa yang sudah diucapkan oleh Yesus nubuatan. Ini quote-nya gereja ortodok. Persiapkanlah dirimu dalam pengakuan iman. Persiapkan dirimu untuk mati syahid. Karena God standard is around us, gelegar suara Allah itu ada di sekeliling kita. Ini spiritnya ortodok. Teologi kemartiran. Kita nunggu-nunggu kiamat, jadi martir, malah kebanggaan. Anda kalau mau baca tentang The Art of Martyr, ini bacaan setiap harinya orang-orang ortodok. Bagi yang tekun membaca kisah-kisah para martir. Yang jelas, kisah-kisah para martir dan para pahlawan iman ini pasti dibaca di dalam liturgi. Yang juga seharusnya dibaca setiap hari di saat kita sholat doa 7 waktu setiap hari. Bahkan kalau kita baca di dalam sintaksarium, para pahlawan iman itu malah
setor nyawa mengajukan, siapa yang Kristen? Saya. Kamu Kristen, saya bunuhlah kami. Berbondong-bondong setor nyawa, nggak pernah takut. Nggak pernah takut mati dibunuh demi iman. Dibunuh demi nama Yesus adalah kebanggaan. Itu kehormatan. Itu sukacita. Karena di saat kita menutup mata, kita ketemu dengan juru selamat. Tapi ya kita harus jujur bahwa ada juga sih orang-orang ortodok yang takut mati dan jadi murtad. Ya ada juga. Tetapi doktrinnya gereja ortodok, persiapkan dirimu untuk mati syahid. Mati syahid di dalam iman ortodok, kehormatan dan itu sukacita luar biasa. Nah yang jadi masalah begini, efek pengajaran tentang rapture, bagi yang mempercayai silakan, toh ini juga teori, ini menimbulkan kebingungan dan keresahan. Kenapa? Dari teori rapture ini muncullah berbagai macam teori-teori susulan yang semakin membuat resah. Contoh, kelompok-kelompok rapture itu banyak yang anti vaksin karena diajarkan vaksin itu menyukseskan programnya antikristus. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang tidak mau divaksin. Bahkan ada beberapa orang yang kelompoknya pendoa syafaat saya, nggak jauh-jauh, dia di PHK karena tidak mau vaksin. Ada yang bisnisnya di luar pulau, hampir bangkrut karena dia tidak bisa keluar pulau karena tidak punya surat vaksin. Ini dampaknya. Bahkan yang pada waktu saya berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang anti vaksin, timbul suatu kisah-kisah yang aneh, bahwa sudah ditemukan chip sebesar virus. Aku bilang, what? Virus itu ukurannya 20 atau paling besar sekitar 250 nanometer. Itu ukuran yang lebih kecil dari gelombang cahaya. Sehingga virus tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Dia lebih kecil dari gelombang cahaya. Bagaimana bisa membuat suatu chip yang lebih kecil dari gelombang cahaya? Andai kata ini pun juga bisa dibuat manusia, untuk ukuran partikel sekecil ini akan keluar lewat kencing. Terus dia ngomong oh tidak seperti itu, nanti akan canggih. Kamu bisa ngomong seperti itu, apa kamu sudah lihat chipnya sebesar yang lebih kecil dari cahaya? Ya enggak, artinya semua ini apa? Asumsi-asumsi, cita-cita hoax yang disebarkan kemana-mana, menimbulkan kepanikan, sampai beberapa orang PHK, beberapa orang yang punya bisnis di luar pulau, hampir bangkrut karena dia tidak bisa mengontrol perusahaannya. Kenapa? Terkendala karena masalah vaksin. Bahkan salah satu orang pendoa saya menunggu-nunggu. Dia berdoa nunggu-nunggu karena dia mengatakan menurut perhitungannya, rapture menurut perhitungan dia dan kelompoknya itu kira-kira 2023 dan 2024. Saya coba geleng-geleng, ya ampun. Kok bisa? Semua asumsi-asumsi ini nggak ada buktinya. Artinya apa? Kita masuk ke dalam suatu kancah arena untuk mengembangkan imajinasi masing-masing. Vaksin antikris saya sudah booster 3 kali. Ada bahkan informasi tentang akhir zaman ini dikembangkan menjadi kalau Jokowi adalah bagian pendukung antikristus. Karena Jokowi sudah tanda tangan kontrak, ini yang saya dengar dari pendoa syafaat saya dari kelompok karismatik. Karena Jokowi sudah tanda tangan kontrak mengikuti kelompok antikristus, maka kita tidak boleh mendukung Jokowi, maka dukunglah Anies Baswedan. Aku bilang, ya ampun, sampai seperti ini cara berpikir mereka. Geleng-geleng, ya ampun. Sampai saya mendebat. Andai kata Jokowi lah antikristus yang sesungguhnya, so what gitu. Memangnya kalau Jokowi antikristus, kenapa memangnya? Gereja ortodok, anggota ortodok tidak pernah takut kapanpun antikristus memimpin. Yang dipersiapkan di dalam gereja ortodok, persiapkan hidup kudus yang benar setiap hari, dan kita harus mempersiapkan preparing our death, mempersiapkan kematian kita. Anak-anak Tuhan menantikan kiamat, tidak pernah menghindari. Nah sekarang yang jadi masalah begini, asumsi rapture atau tidak rapture. Kalau misalnya yang terjadi, misalnya anggaplah saya salah, asumsi saya keliru. Saya mempersiapkan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah, dan ternyata ada rapture. Saya hidup kudus tidak mempersiapkan untuk rapture, karena memang ini perintah Allah untuk kapanpun kita mati, kita harus siap. Dampaknya apa coba? Kalau kita mengajarkan kepada umat hidup kudus kapanpun, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi, andai kata terjadi rapture, dampaknya apa? Ya alhamdulillah malahan, aku kecelik, alhamdulillah. Kecelikku tuh alhamdulillah malahan.
Tapi kalau yang terjadi ternyata sudah nunggu jengkang-jengking, ternyata tidak ada rapture. Dampak bagi orang-orang yang mempercayai teori PHP ini apa coba? Akan muncul kekecewaan-kekecewaan besar. Ini dampaknya. Jadi oleh karena itu, Gereja Ortodok mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang tersulit. Apa yang tersulit, mati syahid, penindasan, kita dipersiapkan untuk itu. Tidak pernah dipersiapkan untuk rapture. Di dalam pandangan Ortodok tidak ada rapture. Rapture sekali untuk seluruh manusia di akhir zaman, semua akan menghadap tata Kristus. Tidak ada rapture seperti dispensasi itu, tidak pernah ada. Hadapi. Bersama dengan Yesus memberi kekuatan, dibunuh demi nama Yesus, kebanggaan dan kehormatan di dalam iman Ortodok. Contoh, saya mengingatkan pendoa-pendoa syafaat, dulu kelompok doa mendukung SBY, karena ada instruksi dari jaringan doa bangsa untuk mendukung SBY. Dampaknya apa? Di saat SBY memimpin 2 kali muktamar internasional tentang khilafah, dan aliran-aliran sesat berkembang luar biasa, bertumbuh seperti jamur di musim hujan di zaman SBY. Sehingga di zaman sekarang kita kesulitan untuk membersihkan penetrasi ajaran-ajaran Islam radikal. Nah sekarang gimana? Kok bisa kalau kamu mengatakan Jokowi itu agennya antikristus? Oleh karena itu kita harus mendukung musuhnya Jokowi, siapa? Anies Baswedan. Ini logikanya apa nih? Saya tidak bisa mikir kadang-kadang ketemu dengan orang kayak begitu. Hadapi yang tersulit. Karena kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang paling sulit, andai kata yang terjadi adalah yang mudah, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita mengajarkan sesuatu yang di PHP, teologi PHP, ternyata yang di PHP itu tidak terjadi hanya PHP aja, hanya janji-janji, akan menimbulkan kekecewaan besar. Nah, saya sadari sekalipun saya punya pandangan seperti ini dari Gereja Ortodok, saya tetap mengakui bahwa ini pun adalah teori Gereja Ortodok, iman doktrinnya Gereja Ortodok. Yang pasti, bagaimana jawaban kepastiannya, kita semua harus menunggu. Jadi saya tidak menganggap bahwa saya yang paling benar, atau kelompok lain yang paling benar, enggak. Yang bisa saya jawab, untuk tahu yang benar saya atau kamu, kita tunggu dalam hari kiamat. Yang jelas, andai kata kita salah memilih pandangan doktrin, nggak berimbas surga atau neraka, imbasnya cuma, aku kecelik, aku cuma salah perkiraan. Nah, di saat terjadi kecelik, salah perkiraan, apakah Anda siap menghadapi hal semacam itu? Apakah andai kata tidak terjadi rapture, apakah orang-orang yang didoktrinkan rapture siap menghadapi kiamat dan tribulasi apa tidak? Pikirkan ini. Persiapkan yang tersulit. Gereja Ortodok mempersiapkan jemaatnya teologi kemartiran. Tidak pernah menghindari aniaya besar. Mau kapanpun, siapapun antikristus memimpin, siap untuk menghadapi. Terima kasih, saya serahkan untuk Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Gracia. Waktunya pas Pak, 30 menit. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut kepada materi atau narasumber yang kedua, yaitu Dr. Deki Gadas. Silakan Pak Deki. Suara Pak Deki belum ada ya? Tolong di-unmute Pak Deki suaranya. Pak Deki belum ada ya? Tes. Ya. Oke. Benar, masuk. Oke. Oke, terima kasih untuk
kesempatannya. Sorry, tadi saya belum unmute. Saya ke bagian materi untuk membahas tentang Wahyu pasal 20, teks paling utama dan teks satu-satunya yang bicara tentang kerajaan 1000 tahun di dalam seluruh Alkitab. Dan tadinya saya berencana untuk memberikan elaborasi eksegetikal tanpa bernada apologetik, membela pandangan tertentu, semata-mata mengobservasi teks itu secara eksegetikal, kemudian mempresentasikannya kepada saudara, kemudian kita akan menarik sejumlah kesimpulan. Tapi kemudian saya berubah pikiran untuk tidak menggunakan teknik itu di sini, karena saya mempertimbangkan bahwa diskusi tentang milenium ini telah berlangsung sangat lama, dan kalau saya sekadar mempresentasikan observasi eksegetikal tanpa memberikan penekanan apologetiknya, maka ini seperti yang satu bicara ke selatan, yang satu bicara ke utara, kemudian orang pulang dengan kebingungan. Jadi saya mengubah teknik itu, tetap nature-nya adalah eksegetikal, tetapi saya menggunakan pendekatan apologetik, apple to apple. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana pendekatan atau argumentasi eksegetikal dari kaum premil, termasuk di dalamnya dispensasionalis baik yang klasik maupun yang progresif, tentang Wahyu pasal 20, membangun argumentasi mereka mengenai kerajaan 1000 tahun. 3 argumen utama akan saya presentasikan. Kemudian 3 argumen itu, apple to apple, akan saya jawab juga secara eksegetikal. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran dari perspektif Amil, saya seorang penganut Amil, bagaimana membaca teks itu secara eksegetikal sebagai kontras, sebagai jawaban untuk pandangan dari saudara-saudara yang menganut premil. Nah, dengan segala hormat bagi saudara saya dan kolega saya Dr. Pangeran Manurung dan kawan-kawan yang lain di Asasi yang menganut pandangan yang berbeda dengan saya, dengan segala hormat saya minta permisi untuk mengajukan argumentasi yang berbeda tanpa kita harus membawa ini ke ranah personal. Di samping itu, saudara-saudara, saya ingin memulai presentasi ini dengan memperlihatkan 2 disclaimers. Pertama, diskusi tentang milenialisme. Pak Deki, sorry Pak Deki, bisa dibuka kamera Pak? Kamera bisa di on Pak, video. Oh, saya belum buka kamera. Iya, oke, sip. Bapak perlu lihat saya ganteng ya. Siap. Oke. Ya, 2 disclaimer. Pertama, diskusi ini adalah diskusi sekunder, artinya tidak ada satupun pengakuan iman Kristen, dan saya kira juga sulit menemukan ada gereja yang mencantumkan di pengakuan imannya bahwa saudara disebut Kristen atau tidak Kristen, akan masuk surga atau neraka, bergantung apakah saudara punya pemahaman yang benar, doktrin yang benar tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi saya berharap kita menyarungkan semua pedang bidat, pedang heresi, pedang ajaran sesat di dalam konteks diskusi ini. Ini adalah diskusi internal, diskusi dalam rumah tangga, dan perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini adalah sesuatu yang indah di dalam sebuah keluarga besar. Kedua, meskipun berbeda dalam artikulasi detail-detailnya, tapi sejauh yang saya ketahui, beragam pandangan milenial yang beredar di dalam kekristenan, kecuali mereka yang ada di kubu liberalisme, seperti yang tadi diindikasikan Pak Gracia Bello, beragam pendekatan atau pandangan milenial yang ada, pada dasarnya mengafirmasi pokok-pokok fundamental tentang eskatologi. Semua percaya Yesus pasti datang kembali. Nah, kalau orang tidak percaya Yesus pasti datang kembali, dia memang bidat. Tapi semua percaya Yesus pasti datang kembali. Kemudian semua percaya bahwa ketika Yesus datang kembali, seluruh janji Tuhan di dalam Alkitab bagi umat Allah akan dibawa kepada klimaks penggenapannya, dan akan ada penghakiman final bagi yang tidak percaya. Kemudian kita akan masuk ke dalam periode langit baru dan bumi baru. Jadi itu yang paling penting. Soal detail-detailnya, nature-nya, bagaimana terjadi, dan lain sebagainya, itulah yang menimbulkan perdebatan. Tapi pada dasarnya semua mengafirmasi pokok-pokok fundamental yang sama. Jadi saudara-saudara yang berbeda pandangan dengan saya, saudara adalah saudara seiman saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara adalah orang Kristen sejati, maka kita pasti akan bertemu di surga terlepas dari pandangan
eskatologi saudara, lebih khusus lagi pandangan saudara tentang milenium. Kemudian, ini adalah satu teks yang menarik karena di sini saya tidak perlu membuat pembedaan yang terlalu tajam tentang premil historis, dispensasionalis klasik, atau dispensasionalis progresif. Karena pada dasarnya, kalau saudara ikuti literatur-literatur mereka, baik yang premil historis atau dispensasionalis klasik maupun dispensasionalis progresif, menggunakan argumen yang sama untuk Wahyu pasal 20. Jadi tidak ada variasi yang membedakan pandangan-pandangan yang berbeda ini. Meskipun di dalam aspek-aspek lain, di dalam totalitas sistem eskatologi mereka, premil historis itu berbeda fundamental dengan dispensasionalis klasik, termasuk dispensasionalis klasik berbeda cukup fundamental juga dengan dispensasionalis progresif. Seperti yang tadi malam saya sudah kemukakan di dalam video pra-talkshow saya. Dan yang kedua, bagi saudara-saudara yang amil, jangan strawman. Karena sejauh ini saya melihat beberapa tanggapan awal pasca talkshow dari rekan-rekan kita yang premil kemarin, atau ada yang dispensasionalis kemarin, yang mempresentasikan gagasan seakan-akan kalau Wahyu pasal 20 bicara tentang kerajaan 1000 tahun, kalau itu simbolik, maka premil salah. Artinya orang itu premil atau tidak premil, bergantung apakah Wahyu pasal 20 bicara tentang 1000 tahun itu simbolik atau literal. Itu simply salah. Karena di tangan saya sekarang itu ada satu buku ditulis oleh De Heer. Ini penafsir yang terkenal di Indonesia. Dia tulis buku berjudul Wahyu Yohanes. Dan kalau saudara baca tafsiran kitab Wahyunya, dia premil. Tapi mengawali tafsirannya terhadap Wahyu pasal 20, dia bilang begini, adalah tidak bijaksana untuk membaca kerajaan 1000 tahun di situ secara literal. Jadi dia menerima itu simbolik, tapi dia tetap premil. Artinya saudara tidak bisa bikin either or. Kalau figuratif, maka saudara bukan premil. Kalau simbolik, kalau literal, maka saudara premil. No, ada orang premil yang menerima itu simbolik, tapi dia tetap premil. Karena nature simbolik atau literal dari eskatologi premil itu tidak menentukan apakah dia premil atau tidak. Jadi jangan strawman. Nah, tadi malam saya sudah indikasikan bahwa fundamental dari eskatologi premil, termasuk juga dispensasionalis klasik, dispensasionalis progresif, fundamentalnya ada pada pembacaan sekuensial, pembacaan kronologis terhadap Wahyu pasal 20. Dan di dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan 3 argumen utama mereka mengenai Wahyu pasal 20 yang mendukung pandangan premil mereka. Nah, saya tidak jelaskan lagi istilah-istilah ini. Saudara yang belum terlalu jelas silakan tonton video sesi pra-talkshow saya. Argumen yang pertama, kalau saudara baca Wahyu pasal 19, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 21, saudara dapat gambaran tentang Yesus datang, mengendarai kuda, kemudian memakai jubah yang berlumuran darah, kemudian menggalang peperangan terakhir. Kemudian setelah itu, saudara membaca Wahyu pasal 20. Dengan kata lain, mereka mendapatkan indikasi bahwa dari segi sekuensinya, dari segi urutannya, dari segi kronologinya, kedatangan Yesus mendahului kerajaan 1000 tahun. Itu fundamentalnya. Begitu saudara rampas pembacaan sekuensial itu, mendadak premilenialisme tidak mempunyai dasar sama sekali untuk membaca premilenialisme di dalam Wahyu pasal 20. Jadi pembacaan kronologis itulah yang membuat mereka mendapatkan dasar dari Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 19 terjadi lebih dahulu sebelum peristiwa kerajaan 1000 tahun, setelah itu penghakiman terakhir, kemudian langit baru dan bumi baru di Wahyu pasal yang ke-22. Nah, saudara bisa lihat urutan sekuensinya pada bagan sederhana yang saya bikin di situ. Yesus datang kembali, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian penghakiman terakhir, dan kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi. Apakah literal atau simbolik? Itu bukan substansinya. Apakah benar-benar 1000 tahun atau itu satu periode yang lama yang genap, satu angka simbolik?
itu tidak mempengaruhi premil. Karena yang paling penting di sini adalah Yesus datang duluan, kemudian terjadi kebangkitan pertama yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, terutama ayat yang ke-5, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian penghakiman terakhir dan langit baru, bumi baru. Nah, dari mana mereka mendapatkan indikator dari teksnya, indikator eksegetikal dari teksnya untuk percaya bahwa itu kronologis? Mereka dapatkan itu berdasarkan penggunaan kata kai eidon yang muncul di Wahyu pasal 20 ayat yang pertama, yang kalau diterjemahkan itu bisa dan aku melihat atau kemudian aku melihat. Jadi mereka membaca itu sebagai indikator sekuensi. Penganut premil, penafsir yang sangat terkenal di seri NICNT, Mounce, dia mengatakan bahwa penggunaan kai eidon di situ strongly implies a sequence of vision. Jadi sangat kuat mengindikasikan sebuah sekuensi visi. Jadi pasal 19 terjadi lebih dahulu, kemudian baru pasal 20, 1000 tahun, kemudian langit baru dan bumi baru. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga, tentang setan diikat selama 1000 tahun, di sana saudara mendapati bahwa setan diikat supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. Nah, argumen ini dimaksudkan untuk melawan pandangan Amil yang percaya bahwa masa 1000 tahun itu simbolik dan dimulai sejak inkarnasi, atau lebih teknis lagi sejak kebangkitan Yesus. Kemenangan Yesus melalui salib, kemudian kebangkitan. Nah, menurut mereka kalau memang itu benar, kenapa di dalam Wahyu pasal 12, kalau saudara baca di situ ketika setan dilemparkan ke bawah, itu dia masih mengadakan perlawanan terhadap orang-orang percaya, dan bahkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, setan disebut sebagai ilah zaman ini, penguasa zaman ini, penguasa dunia ini. Jadi kelihatannya bahwa setan masih aktif untuk penyesatannya terhadap bangsa-bangsa, tetapi di Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa pada masa 1000 tahun itu, setan itu dibatasi kekuasaannya sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi atau jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi ini satu argumen yang baik, satu argumen yang saudara bisa lihat yang masuk akalannya melawan pandangan amilenialisme berdasarkan observasi eksegetikal. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 4 ayat yang pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, itu bicara tentang para martir yang hidup kembali, mereka hidup kembali di ayat yang ke-4. Kemudian di ayat yang ke-5 menyebut itu sebagai he anastasis he prote, kebangkitan yang pertama. Nah, mereka percaya, orang-orang premil, apakah itu historis atau dispensasionalis klasik atau progresif, percaya bahwa terjadi kebangkitan pertama ketika Yesus datang. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu, dan itu adalah kebangkitan fisikal, kebangkitan tubuh, akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka merasa mendapatkan dasar dari penggunaan istilah kebangkitan pertama di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5. Nah, ini hanya catatan ringkas saja. Sudah ada studi yang sangat excellent dalam bidang perjanjian baru dari N.T. Wright, bukunya yang lebih tebal sekitar 600-an halaman tentang kebangkitan, The Resurrection of the Son of God. Dan N.T. Wright membuktikan penggunaan kata anastasis di dalam perjanjian baru always, selalu dan selalu bicara atau merujuk kepada kebangkitan tubuh. Itu argumen hasil observasi dari N.T. Wright di dalam buku tersebut. Yang menarik adalah begitu tiba di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, N.T. Wright bilang kecuali di dalam bagian ini bukan kebangkitan fisik.
Dan orang-orang Premier bilang kamu tidak konsisten. Karena seluruh data tentang kata anastasis di dalam perjanjian baru itu harus berarti kebangkitan tubuh. Jadi apa alasannya sekarang satu-satunya teks yang kamu bilang itu bukan kebangkitan tubuh, melainkan kebangkitan spiritual adalah Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi saudara bisa lihat bahwa mereka punya dasar argumentasi yang baik. Dan ini saya mendorong saudara-saudara untuk kalau saudara mau berargumentasi, jangan cari argumennya yang paling lemah, tapi cari argumennya yang paling kuat. Dan 3 yang saya presentasikan di sini, saya kira inilah yang paling kuat mereka gunakan untuk membela secara eksegetikal pandangan 1000 tahun mereka dari Wahyu pasal yang ke-20. Jadi pembacaan sekuensial, kemudian tentang setan menyesatkan bangsa-bangsa, kemudian tentang first resurrection atau kebangkitan yang pertama. Nah, terhadap 3 argumen eksegetikal itu, sekarang saya akan memberikan argumen kontras terhadap 3 argumen tersebut. Sebelum saya mulai, saya ingin tegaskan begini. Kalau saudara perhatikan bagaimana skema eskatologi dari amilenialisme, ini skema yang sangat sederhana. Dan saya suka yang sederhana. Yesus datang kedua kali, terjadi kebangkitan tubuh, penghakiman terakhir, langit baru dan bumi baru. Sebagai sebuah peristiwa tunggal. Tidak demikian dalam skema eskatologi, baik itu premil historis, baik itu dispensasionalis klasik, maupun dispensasionalis progresif. Terlalu ribet dan terlalu rumit, dan orang harus bikin bagan-bagan yang sedemikian jelimet untuk bicara hanya tentang parusia. Jadi dari segi simplicity-nya, otak saya itu lebih mencerna dan lebih menerima klaim amilenialisme ketimbang klaim-klaim yang lain. Nah, tidak semua orang seperti saya yang suka simplicity semacam itu. Dan karena itu, sekarang mari perhatikan bagaimana saya mengemukakan 3 argumen kontras secara eksegetikal, menjawab 3 argumen eksegetikal dari premilenialisme yang tadi saya sudah presentasikan kepada saudara-saudara. Pertama, sebenarnya saudara tidak harus membaca Wahyu 19 dan Wahyu pasal 20 itu secara sekuensial. Saya akan mempresentasikan 6 argumen yang membuktikan bahwa pembacaan rekursif atau rekapitulatif, rekursif itu berarti satu peristiwa itu dibahasakan dengan 2 atau 3 perspektif yang berbeda. Pembacaan rekapitulatif itu jauh lebih mewakili apa yang dimaksudkan Yohanes ketimbang pembacaan sekuensial. Termasuk saya akan membuktikan bahwa pembacaan sekuensial Wahyu 19 dan 20 itu akan berakhir dengan absurditas. Jadi saya akan mengungkapkan 6 observasi eksegetikal untuk poin yang pertama ini. Pertama, kita punya bukti yang kuat dari kitab Wahyu itu sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang sifatnya rekapitulatif. Dipresentasikan 2-3 kali, tapi sebenarnya bicara peristiwa yang sama. Misalnya kalau saudara baca tentang 7 meterai, kemudian 7 sangkakala di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11. Kemudian 7 cawan murka Allah di dalam pasal 16. Kalau saudara tidak memperhatikan fitur-fitur simbolik dan bagaimana Yohanes mendistribusikan idenya di dalam teks-teks itu, saudara akan pikir bahwa itu adalah 3 seri judgment yang berbeda. Apakah sekarang sedang terjadi atau sudah terjadi atau nanti akan terjadi. Kalau saudara tidak perhatikan itu, fitur-fitur literernya, fitur-fitur simbolik dan kesimpulannya, saudara akan pikir itu 3 peristiwa yang berbeda. 3 set angka 7 bicara tentang 3 set peristiwa yang berbeda. Tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, kalau saudara perhatikan itu, 7 cawan itu sebenarnya mengambil fitur-fitur dari 7 sangkakala, dan 7 sangkakala itu mengambil fitur-fitur dari 7 meterai. Dan ketiga set angka 7 itu, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan itu, selalu diakhiri dengan final judgment.
selalu diakhiri dengan penghakiman terakhir. Itulah yang disebut dengan rekapitulasi. Jadi peristiwa yang sama, bicara tentang peristiwa yang sama, tapi disorot dengan ungkapan-ungkapan simbolik yang berbeda untuk menggarisbawahi penekanan-penekanan atau perspektif-perspektif yang berbeda yang memberikan suplemen kepada penggambaran akan peristiwa yang sama tersebut. Itu saya kira itu poin yang bahkan mereka yang menganut pandangan premil historis itu bisa melihat poin itu dan mereka melihat kemasuk akalan. Jadi kita punya bukti mengenai distribusi ide rekapitulatif di dalam kitab Wahyu, khususnya kalau saudara perhatikan 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan di pasal 6 sampai 11, kemudian pasal 7 pasal yang ke-16. Kemudian yang kedua, ide rekapitulatif yang sama sebenarnya muncul di dalam pasal 19 dan pasal 20. Artinya pasal 19 dan pasal 20 itu secara eksegetikal, kalau saudara perhatikan observasinya, itu sulit untuk dibaca secara kronologis, secara sekuensial. Kenapa? Karena di pasal 19, Yohanes membuat alusi itu berarti rujukan tidak langsung, itu di dalam studi intertekstual itu istilah teknis. Rujukan tidak langsung membuat gema eko kepada penghakiman yang ada di pasal 38, pasal 39 kitab Yehezkiel. Itu di dalam pasal 19. Alusi yang sama muncul lagi di pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Termasuk itu juga yang ada di pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Itu adalah peristiwa yang sama yang sudah dibicarakan di pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi saudara perhatikan pasal 19, pasal 20 membuat alusi kepada 2 pasal di dalam kitab Yehezkiel. Dan kalau saudara baca buku tafsiran yang sangat baik menurut saya dari Daniel Block tentang kitab Yehezkiel di dalam seri NICOT, New International Commentary on the Old Testament, dia membuktikan bahwa 2 pasal itu 38, 39 itu, sorry ada salah ketik di situ. 38, 39 itu adalah bicara tentang peristiwa yang sama dari 2 perspektif yang berbeda. Jadi dari segi penggunaan alusi kepada 2 teks, 2 pasal di dalam perjanjian lama itu mengharuskan kesimpulan bahwa pasal 19, pasal 20 itu adalah presentasi rekapitulatif. Bicara tentang peristiwa yang sama, penghakiman terakhir yang sama, tapi disorot dari perspektif yang berbeda. Jadi saudara tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membaca itu secara sekuensial. Dan in case kalau itu belum cukup meyakinkan, rekapitulasi yang sama sebenarnya sudah muncul sejak pasal 16. Karena kalau saudara perhatikan tentang distribusi ide mengenai peperangan terakhir di dalam kitab Wahyu, itu muncul sebanyak 9 kali kata polemos itu. Di dalam 3 teks ini, pasal 16, pasal 19, pasal 20, hanya di dalam 3 teks itu yang kata polemos itu dipasangkan dengan definit artikelnya. Ton polemon. Definit artikel itu mengindikasikan rujukan kepada peperangan terakhir. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik deskripsi mengenai peperangan terakhir di dalam 3 pasal itu, 16, 19, dan 20, itu deskripsinya itu identik. Misalnya di pasal 16 ayat yang 18, mengumpulkan mereka guna berperang. Kemudian pasal 19 ayat 19, berkumpul untuk melakukan peperangan. Kemudian pasal 20 ayat 8, mengumpulkan mereka untuk berperang. Identik. Jadi menggunakan penggambaran yang identik, bicara tentang peperangan terakhir yang sama, tapi dipresentasikan secara berbeda dari perspektif yang berbeda. Kemudian, hal yang sama juga sebenarnya bukan hanya baru dilakukan di pasal 16, tapi saudara bisa geser ke belakang, ke pasal 12. Karena di dalam 2 teks itu, pasal 12, pasal 20, sebenarnya distribusi idenya itu sama. Setan itu dibatasi wilayah kekuasaannya dan dibatasi pengaruhnya. Misalnya di pasal 12, saudara perhatikan begitu setan dilemparkan ke bumi, artinya dia tidak lagi punya akses ke surga. Dia tidak lagi punya kuasa untuk menuduh, menjadi accuser bagi orang-orang percaya.
Setan dilemparkan ke bumi, dibatasi kekuasaan dan dibatasi waktunya. Karena dia sadar bahwa waktunya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Dan meskipun dia aktif di bumi ini, mengadakan perlawanan terhadap orang-orang percaya, tapi saudara perhatikan bahwa di dalam pasal 12 yang sama, penulis kitab Wahyu Yohanes memberikan jaminan bahwa orang-orang percaya itu bisa mengalahkan setan, dan persebaran Injil tetap dilakukan. Dan orang-orang percaya itu dipelihara selama 1230 hari. Itu kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Artinya dua teks ini bicara tentang ide yang sama. Setan dibatasi kuasanya, setan dibatasi teritorinya, dan karena dia dibatasi kuasanya dan dibatasi teritorinya, maka dia tidak punya kuasa untuk menghambat pekabaran Injil. Itu idenya. Kemudian, itu yang tadi saya katakan, saudara akan sulit membaca Wahyu 19 pasal 19 pasal 20 secara sekuensial. Kenapa? Karena pasal 19 bicara tentang penghakiman terakhir. Jadi kekuatan antikristus itu hancur total. Itu saudara bisa baca di pasal 19 ayat 18 dan ayat yang ke-21. Tapi penekanan yang sama muncul lagi di pasal 20 ayat yang ke-8. Artinya kalau saudara membaca pasal 19 dan pasal 20 secara sekuensial, maka terjadi 2 kali penghancuran total di dalam 2 pasal itu terhadap kekuatan antikris. Sementara saudara tidak dapat indikasi di pasal 19 bahwa ada yang lolos dari penghakiman terakhir itu. Kemudian nanti mereka menggalang kekuatan, kemudian untuk melakukan peperangan berikutnya di dalam pasal 20 ayat yang ke-8. Jadi pengulangan semacam itu mengharuskan pembacaan rekapitulatif, bukan pembacaan sekuensial. Nah, sekarang tentang komentar Mounce mengenai Kai Eidon tadi, bahwa itu strongly implies sequence of vision. Saya kira Mounce strawman di sini, karena sekuensi visi itu tidak sama dengan sekuensi peristiwa. Itu istilah yang muncul berulang kali di dalam kitab Wahyu. Aku melihat setelah ini, aku melihat dan aku melihat dan aku melihat. Itu istilah yang muncul berulang kali di dalam kitab Wahyu. Dan justru istilah itu, kalau saudara mau argumentasi berdasarkan penggunaan Kai Eidon di situ, justru itu tidak menolong bagi posisi premier. Kenapa tidak menolong? Khususnya untuk pembacaan literal terhadap Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun itu. Kenapa tidak menolong? Karena setiap kali Yohanes menggunakan kata Kai Eidon atau Metatauta Eidon di dalam kitab Wahyu, selalu yang dia lihat adalah gambaran-gambaran yang simbolik. Selalu yang dia lihat adalah gambaran-gambaran yang simbolik, bukan gambaran-gambaran yang literalistik. Jadi penggunaan kata Kai Eidon di situ tidak secara eksegetikal dan tidak secara logis mengharuskan kesimpulan bahwa 19 itu urutan kronologisnya adalah 20. Tidak harus. Karena itu hanya mengindikasikan sekuensi visi. Artinya setelah aku lihat ini, aku lihat itu. Tapi itu tidak harus berarti bahwa visi yang dilihat oleh Yohanes sebelumnya adalah peristiwa secara kronologis terjadi sebelum visi yang berikutnya dilihat oleh Yohanes. Jadi menyamakan antara sekuensi visi dengan sekuensi peristiwa atau historical sequence itu merupakan satu pembacaan yang illogical ya, yang itu sesat pikir, itu logical fallacy. Termasuk justru penggunaan kata Kai Eidon di situ secara konsisten mengharuskan pembacaan simbolik terhadap apa yang dipresentasikan di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Kerajaan 1000 tahun di dalam pasal yang ke-20 secara eksegetikal, kalau saudara mau konsisten membaca kitab Wahyu sebagai sebuah kitab apokaliptik, itu harus dibaca secara figuratif, secara simbolik. Jadi merujuk kepada Kai Eidon itu tidak menolong atau tidak mengharuskan kesimpulan mengenai sekuensi
urutan historikal peristiwa di pasal 19 dan pasal yang ke-20. Kemudian argumen tentang setan diikat, dibatasi kuasanya, kemudian dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa, dan menurut mereka itu pasti baru akan terjadi di masa depan. Itu adalah argumen dari Premil yang dimaksudkan sebenarnya untuk membantah pandangan dari amilenialisme. Nah, kesulitan dari argumen itu adalah begini. Imajeri tentang setan itu diikat, itu sebenarnya sudah digunakan oleh Yesus ketika Yesus datang ke bumi. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Dan sebenarnya imajeri itu tentang strongman itu bukan hanya muncul di dalam Matius, tapi menjadi satu motif utama di dalam Injil Markus. Saudara yang ikuti Verbum Veritatis, saudara tahu bahwa saya punya satu seri tentang Yesus sebagai the divine warrior di dalam Injil Markus. Dan mulai dari pasal 1 dan seterusnya, itu presentasi tentang Yesus sebagai the divine warrior itu dikaitkan dengan motif strongman. Misalnya waktu Yesus datang untuk minta dibaptis di dalam Markus pasal 1, Yohanes bilang, dia yang lebih kuat dari aku. Jadi Yesus digambarkan sebagai strongman di situ. Kemudian saudara masuk sampai di pasal yang ke-5, setan-setan itu, Yesus mengusir setan, kemudian mereka dilemparkan kemana? Ke dalam laut. Itu menginvok imajeri dari Firaun dan bala tentaranya di dalam perjanjian lama. Menggambarkan bahwa setan itu dikalahkan. Yesus lebih kuat dari setan. Setan diikat dan dia tidak berdaya berhadapan dengan Yesus. Yesus adalah the ultimate divine warrior yang dijanjikan di dalam Yesaya pasal 42 dan seterusnya. Di dalam teks-teks perjanjian lama menjanjikan bahwa di masa depan, di masa New Exodus yang baru, Yahweh akan datang sendiri berperang sebagai the ultimate divine warrior yang akan mengalahkan setan. Jadi imajeri tentang setan itu diikat dan dibatasi kekuasaannya, itu sudah digunakan oleh Yesus dan itu sudah terjadi sejak Yesus datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjawab argumen mereka bahwa kalau setan sudah diikat, bagaimana menjelaskan Wahyu pasal 20 yang mengatakan supaya ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Gampang jawabnya. Karena kalau Yesus imajeri tentang setan itu diikat, dibatasi kekuasaannya, dan Yesus mengalahkan setan, Yesus sebagai the strong man yang sesungguhnya mengalahkan setan. Kalau itu benar, dan memang itu benar karena itu ada di dalam teks, dan saudara tidak dapat menolak itu secara eksegetikal, maka jawabannya harus, yang dimaksudkan di situ adalah merujuk kepada apa yang dilakukan, bagaimana Tuhan mewujudkan penebusannya pada era Kavenan Lama dan Kavenan Baru. Saudara tahu, semua orang sepakat, yang studi Alkitab sepakat. Pada era Kavenan Lama, Tuhan fokus kepada siapa? Kepada Israel. Nah, kalau Tuhan fokus kepada Israel, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa? Setan leluasa menyesatkan bangsa-bangsa pada era Kavenan Lama. Tapi ketika Yesus datang, setan dibelenggu, setan dikalahkan, dibatasi teritorinya, dibatasi kekuasaannya. Injil diberitakan. Dia tidak lagi leluasa untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Malah sebaliknya, melalui pemberitaan Injil dan penetrasi Injil, melalui penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, Yesus menjanjikan, jadikan segala bangsa muridku. Artinya ada satu janji yang optimistik pada era Kavenan Baru. Karena Yesus telah mengalahkan setan, setan telah dibelenggu, maka Injil dapat diberitakan dan ada hope, ada harapan bahwa bangsa-bangsa akan bertobat. Jadi Wahyu pasal 20
Wahyu pasal 20 itu tidak harus bicara tentang satu peristiwa di masa depan di dalam kerajaan 1000 tahun yang entah literalistik atau simbolik dan terjadi pada yang terjadi di masa depan. Tidak harus, karena kita bisa menggunakan pembacaan lain yang juga bertanggung jawab dan yang juga valid secara eksegetikal untuk menjelaskan teks itu. Yang terakhir, tentang kebangkitan pertama. Ingat argumen Premil percaya bahwa waktu Yesus datang kedua kali sebelum masa 1000 tahun itu akan terjadi kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati martir itu akan dibangkitkan kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan mereka yang dispensasionalis percaya bahwa pada saat Yesus datang kedua kali, tahap yang pertama itu mereka yang masih hidup itu akan mengalami rapture, ya, akan mengalami pengangkatan. Nah, tadi Pak Gracia sudah bahas itu, saya tidak ke situ. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang saya presentasikan di screen sekarang, saudara juga tidak harus membaca itu sebagai apa namanya, merujuk kepada kebangkitan pertama dalam skema eskatologi Premil. Di bawah tabel itu saya membuat rujukan kepada 2 artikel jurnal dari Profesor Klein. Yang pertama itu dia tulis artikel jurnal judulnya The First Resurrection, kemudian dia tulis kembali lagi tema itu juga dengan topik yang sama, reaffirmation, di dalam Westminster Theological Journal, ya. Jadi saudara bisa baca artikel itu. Tapi inti dari argumen dari Profesor Klein adalah yang dimaksudkan dengan apa namanya waktu Yohanes bicara tentang kebangkitan pertama di situ, saudara jangan lupa bahwa di dalam ayat yang ke-6 Wahyu pasal 20 Yohanes juga bicara tentang kematian yang kedua. Jadi kalau ada kematian yang kedua mengimplikasikan ada kematian yang pertama. Kalau ada kebangkitan yang pertama, maka mengimplikasikan ada kebangkitan yang kedua. Itu secara implikasi. Nah, Profesor Klein berargumentasi bahwa kebangkitan pertama yang dimaksudkan di Wahyu pasal 20, ayat yang ke-5 di situ, itu bukan kebangkitan fisikal, tapi kebangkitan spiritual. Saudara mau bukti? Kitab Wahyu sendiri memberikan bukti. Salah satu teks yang tadi sudah dirujuk diindikasikan juga oleh Pak Gracia. Kalau saudara baca Wahyu pasal 11 tentang 2 saksi itu, yang saya percaya adalah simbol dari gereja. 2 saksi itu dibunuh oleh binatang buas yang tiba-tiba muncul di pasal 8 itu. Kemudian di ayat 11 apa yang dikatakan di situ? Mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Jadi mereka mengalami kebangkitan spiritual sebagai kebangkitan yang pertama, kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di sorga, dan nanti pada saat Yesus datang kedua kali, mereka akan mengalami kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan jasmani. Dan ini adalah satu paralel kontras yang sangat menarik. Paralel kontras yang sangat menarik. Orang-orang percaya mengalami kematian 1 kali, mengalami kebangkitan 2 kali. Kebangkitan pertama kebangkitan spiritual dan kebangkitan kedua adalah kebangkitan jasmani. Orang-orang tidak percaya mengalami kematian 2 kali, mengalami kebangkitan 1 kali. Jadi ketika Yohanes bicara di pasal 6 tentang kematian kedua, itu bicara tentang kematian spiritual, artinya mereka dihukum secara kekal di dalam neraka. Dan kematian pertama adalah kematian yang jasmania. Jadi tidak harus secara eksegetikal, tidak harus saudara membaca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5 tentang kebangkitan pertama di situ, merujuk kepada kebangkitan tubuh yang pertama. Orang-orang itu dibangkitkan tubuhnya, kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Saya kira, sebagai penutup, ini adalah slide terakhir saya kira posisi amilenialisme konsisten dengan eskatologi perjanjian baru secara keseluruhan. Skema ini itu bahkan Eldon Lett, ya, yang penganut Premil historis itu juga percaya skema ini. Dan saya kira tidak ada New Testament scholar yang dispute skema ini. Ini adalah eskatologi perjanjian baru. Jadi eskatologi ini
gambar ini sebenarnya merupakan revisi dari pandangan eskatologi apokaliptisisme di dalam Yudaisme intertestamental yang membagi sejarah itu hanya menjadi 2 tahap. Jadi begitu Mesias datang maka langsung masuk masa keemasan. Nah, Perjanjian Baru membuat revisi itu. Tidak. Begitu Mesias datang, kerajaan Allah hadir di bumi, tapi pada saat yang sama masa sekarang itu terus berlangsung. Jadi ada overlapping of the 2 ages. Nanti baru benar-benar berakhir present age itu, masa yang penuh kejahatan, air mata, kematian, penderitaan, kesulitan. Baru benar-benar terakhir ketika terjadi parusia. Dan hadirnya kerajaan Allah di bumi mempenetrasi sejarah sejak dari inkarnasi Kristus itu sampai kepada parusia ini. Itulah yang dimengerti oleh orang-orang reform atau orang-orang amil sebagai masa kerajaan 1000 tahun. Jadi posisi amilenialisme, saudara mau tempatkan di dalam skema eskatologi Perjanjian Baru, dia fit dengan sangat well, cocok dengan skema eskatologi Perjanjian Baru. Saya kira saya sampai di situ, nanti argumen-argumen lain saudara bisa tanyakan nanti dan kita bisa bahas nanti di dalam sesi tanya jawab. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan dengan segala hormat bagi saudara-saudara yang berbeda, semua yang tadi saya presentasikan itu tidak dimaksudkan secara personal. Tadi saudara dengar sendiri, saya fokus kepada argumen, saya tidak membahas tentang ini itu. Jadi saudara bisa pertimbangkan itu nanti setelah mengikuti sesi ini untuk menentukan posisi saudara itu mau ada di posisi yang mana. Saya kira saya sudah selesaikan tugas saya. Nanti kalau ada yang masih kurang atau perlu dipertajam, kita lakukan itu di sesi tanya jawab. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Dr. Deki Gadas.